أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kepada seluruh hadirin jamaah salat Jumat. Mari kita bersama meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwa syaitan dan iblis adalah merupakan musuh yang sangat besar bagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Jangan kalian mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Oleh karena itu, iblis mendeklarasikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala permusuhannya kepada seluruh manusia. Iblis pun berkata, "Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Kata iblis, "Ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh benar-benar aku akan menjauhkan manusia atau menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus." Lalu iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Dan sungguh aku akan mengganggu mereka dari arah depan. Jika gagal, aku akan berpindah mengganggu mereka dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Sungguh engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat menegaskan bahwa iblis setelah minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu dan menghalangi manusia dari ketaatan dan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa iblis dan bala tentaranya syaitan adalah musuh yang sangat besar, musuh yang sangat nyata bagi manusia. Oleh karena itu kita sebagai manusia, kita harus memiliki benteng yang kuat, benteng yang kokoh dari gangguan, dari bisikan syaitan, dari bisikan-bisikan yang tidak baik. Dan di antara benteng yang bisa menjaga dan membentengi diri kita adalah yang pertama, perbanyaklah membaca bismillah sebelum kita mengawali aktivitas-aktivitas dunia yang kita kerjakan. Garis bawahi, baca bismillah sebelum memulai aktivitas duniawi yang kita kerjakan, bukan aktivitas ibadah. Kalau aktivitas ibadah kita tidak boleh memulainya dengan bacaan bismillah kecuali sudah ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mulai salat baca bismillah, mau azan baca bismillah. Kalau tidak ada keterangannya, maka tidak boleh kita melakukan itu. Adapun aktivitas duniawi sangat-sangat ditekankan, sangat-sangat dianjurkan untuk membacanya. Oleh karenanya sebelum kita makan baca bismillah, sebelum minum baca bismillah, sebelum masuk rumah baca bismillah, sebelum masuk toilet baca bismillah, ketika kita mau pakai baju baca bismillah. Bahkan mohon maaf, ketika seseorang ingin berhubungan biologis dengan istrinya, jangan lupa membaca bismillah.
Kenapa harus membaca bismillah? Karena syaitan bisa ikut serta dalam aktivitas manusia, aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Syaitan bisa makan dan minum tatkala manusia tidak baca bismillah. Syaitan bisa ikut serta masuk ke dalam rumah kita tatkala kita masuk rumah tidak membaca bismillah. Bahkan mohon maaf, hubungan biologis yang dilakukan oleh suami dan istri tatkala tidak membaca bismillah, syaitan pun bisa ikut serta dalam aktivitas itu. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau anna ahadakum arada an ya'tiya ahlahu falyakul bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian hendak mendatangi istrinya, maka ucapkanlah bismillah dan baca doa Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhilah kami dari syaitan dan jauhilah syaitan dari apa yang kau rizkikan. Innahu in yuqaddar bainahuma waladun falan yadurruhu syaitanu abada. Kata Rasulullah, andai kata dari hubungan itu lalu lahirlah seorang anak, maka niscaya anak tersebut tidak akan bisa memberikan bahaya oleh syaitan sedikit pun. Begitu juga kenapa kita harus memulai setiap aktivitas duniawi kita dengan bacaan bismillah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sitru ma baina ayunil jin wa aurati bani Adam hina wada'a saubahu." Kata Rasulullah SAW, penghalang antara pandangan jin, antara mata jin atau pandangan jin dari aurat manusia. Lihat, dari aurat manusia. Artinya jin bisa melihat aurat manusia? Bisa. Apa yang bisa menghalangi antara pandangan jin dengan aurat manusia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kalian menanggalkan baju kalian, maka baca bismillah. Terutama tatkala kita masuk toilet. Karena ini adalah tempat di mana bersarangnya syaitan, bersarangnya jin. Dan ini adalah tempat di mana kita membuka aurat kita. Oleh karena itu, untuk menghalangi dari pandangan jin dengan auratnya kita manusia, maka baca bismillah sebelum kita membaca doa masuk toilet. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, benteng yang kedua yang bisa menghalangi kita dengan jin atau dengan syaitan adalah baca ta'awuz dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terutama tatkala kita diganggu, digoda dalam kondisi beribadah. Dalam kondisi salat, terkadang banyak sekali gangguan-gangguan. Tatkala kita salat, bahkan kita tidak bisa melupakan aktivitas-aktivitas duniawi kita tatkala salat. Ada saja urusan duniawi yang kita pikirkan di saat salat itu. Maka jangan kita terlena dengan urusan itu. Kita harus buang jauh-jauh dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'id billah." Kalau kalian diganggu oleh syaitan, maka berlindunglah kepada Allah dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, benteng yang bisa menjaga kita dari gangguan dan godaan syaitan adalah dengan menjaga kesucian diri. Dengan selalu menjaga wudu. Tatkala wudu kita batal, perbaharui lagi. Batal, perbaharui lagi. Karena orang yang dalam kondisi bersuci, dia akan disenangi oleh malaikat. Tatkala malaikat senang, maka malaikat itu akan selalu menyertai dan ikut bersama orang tersebut. Sebaliknya, tatkala seseorang dalam kondisi berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, malaikat tidak terlalu senang dan tidak terlalu suka dekat dengan orang tersebut. Artinya kalau malaikat menjauh dari orang itu, maka sangat mudah syaitan untuk mendekatinya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun." Siapa orang yang tidur lalu dia bersuci, maka tidurnya itu dalam kondisi dijaga atau di sampingnya ada malaikat. Oleh karena itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita tidak menganjurkan orang yang berjunub dalam kondisi durasi yang lama. 1 jam, 2 jam, 3 jam, bukan artinya berdosa. Tidak mengapa, boleh hal tersebut. Akan tetapi tidak dianjurkan oleh para ulama ketika seseorang dalam kondisi hadas besar junub, dia berlama-lamaan dalam kondisi itu. Hitungan jam. Kenapa? Karena orang yang junub dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kenapa junub itu dikatakan junub? Karena junub itu artinya jauh.
orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang junub tidak bisa baca Quran, tidak bisa melakukan ibadah-ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis yang akan dekat dengan orang tersebut adalah syaitan, dan sangat mudah syaitan untuk mengganggu, menggoda orang tersebut. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, kata para ulama, pembenteng yang kokoh antara manusia dengan jin adalah baca surah Al-Baqarah di rumah. Baca surat Al-Baqarah di dalam rumah, bukan diputarkan murattal. Kita tidak berbicara murattal. Hadis ini tidak berbicara memutarkan murattal, akan tetapi dibaca Al-Quran khususnya di surah Al-Baqarah di rumah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kita tahu kuburan itu bukan tempat ibadah. Tidak ada suara ngaji di kuburan, tidak ada orang yang salat di kuburan. Jangan pula rumah kita jadikan seperti kuburan. Maka kata Rasulullah, inna syaitan yanfiru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Yang kelima, dan ini adalah yang terakhir, dan masih banyak benteng-benteng yang lain, tapi kita cukupkan sampai 5 saja. Dan yang terakhir adalah membaca ayat kursi sebelum kita tertidur. Tertidur malam, istirahat, sebelum kita mendatangi tempat tidur istirahat malam kita, maka sebelumnya baca ayat kursi. Karena ayat kursi tersebut akan dapat membentengi antara diri kita dengan gangguan jin atau syaitan. Siapa yang mengatakan itu? Syaitan sendiri. Kita ingat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal. Lalu ada sosok yang datang mencuri dan didapati oleh Abu Hurairah sampai 3 hari berturut-turut. Lalu syaitan itu minta dilepaskan. Lalu sosok itu minta dilepaskan. Dan sosok seorang itu berkata kepada Abu Hurairah, lepaskan saya akan beri kamu amalan. Kata Abu Hurairah, apa amalannya? Idza awaita ila firashika faqra ayat kursi. Kata syaitan mengatakan, jadi syaitan itu menjelma menjadi sosok manusia ketika itu. Kepada Abu Hurairah dia berkata, maka bacalah ayat kursi tatkala engkau ingin beristirahat di malam hari. Apa kata syaitan tersebut? Niscaya falan yazala alaika minallahi hafizun. Allah akan senantiasa menjagamu. Allah akan senantiasa melindungimu. Wala yaqrabaka syaitan hatta tusbih. Dan syaitan tidak akan dekat dengan kamu di malam itu sampai kamu subuh. Ini adalah benteng yang kelima yang hendaknya kita amalkan sebelum kita tidur, membaca ayat kursi. Betapa banyak saudara-saudara kita terganggu di saat tidurnya, diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, karena memang dia tidak membentengi dirinya. Dan di antara benteng yang kuat bagi seorang muslim adalah membaca ayat kursi di pagi hari, di sore hari, dan terkhusus sebelum tidur. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga kita, keluarga kita terlindungi dari gangguan dan godaan syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini adalah hari di mana kita dianjurkan, ditekankan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma difa' 'anna al bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan.
عن بلدنا هذا خاصة إندونيسيا وعن عن جميع البلدان في جميع الأرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.